Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi saya Denny dari Rumah Horor Indonesia akan membacakan sebuah cerita mistis buat kalian. Dan cerita ini ada tulisan dari Wakid Abdul Rohim di akun Facebook Ryu Takumi. Judul cerita kita hari ini adalah Gadis Kecil dan Boneka Beruang. Begini kisahnya. Aura di sekitar jalan menuju kos tempatku tinggal sekarang memang terasa agak berbeda. Suasana jalannya begitu sepi, tanpa ada lalu lalang kendaraan maupun orang. Dan di pinggir jalan tumbuh pohon-pohon besar yang menambah aura mistis sehingga begitu kental. Apalagi sekarang sudah hampir jam 12 malam. Harus kulewati jalan itu seorang diri karena ada tugas kuliah yang harus aku selesaikan malam itu juga di kampus tadi. Sehingga aku harus menyusuri jalan ini di malam hari. Ini pertama kalinya aku melewati jalan itu di malam hari. Tak pernah kusangka akan seperti ini rasanya. Terus jalan, memandang ke depan tanpa menoleh-noleh. Itulah yang aku lakukan demi mengurangi rasa takut yang mulai aku rasakan. Tapi tiba-tiba terdengar suara lirih memanggilku dari arah belakang. Rasa takutku seolah menyebar ke seluruh tubuh. "Siapa itu?" kataku sambil menoleh ke belakang. Yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Pikiranku mulai melayang kemana-mana tanpa otakku bisa mengontrolnya. Tapi aku coba untuk bersikap tenang sambil meneruskan jalanku seperti tidak terjadi apa-apa. Walau rasanya ada yang sedang mengawasiku dari belakang. Tidak terasa ternyata aku sudah berada di depan sebuah rumah kosong yang cukup besar, cat putih dan banyak sarang laba-laba di area depan rumah. Ditambah lampu yang hidup mati, langsung membuat bulu kuduku berdiri semua. Menurut kabar burung yang aku dengar, dulu ada seorang anak perempuan yang membunuh ayah dan ibunya sendiri di waktu tidur dengan cara menusuknya menggunakan pisau dapur berkali-kali. Dan kemudian anak itu menggantung dirinya sendiri di depan mayat ayah dan ibunya setelah melakukan semuanya itu. Ayo, tolong. Kini suara itu terdengar di dalam rumah angker itu. Seketika itu pula tanganku mulai gemetaran tak terkendali. Aku berusaha mengabaikan kembali suara-suara itu dan terus saja berjalan. Ayo, tolong. Suara itu terdengar lirih, kembali tertangkap kedua gendang telingaku, seolah memendam rasa sakit yang begitu mendalam. Lari seketika. Itulah yang tubuhku kehendaki setelah beberapa kali mendengar suara-suara aneh dari belakang rumah itu. "Ah, sial," kataku. Karena lari terburu-buru, aku tersandung sesuatu yang membuatku jatuh tersungkur. Mataku mulai mencari-cari apa yang sampai membuatku jatuh itu. Akhirnya yang kutemukan adalah sebuah boneka beruang yang sudah terlihat lusuh dan kepalanya sudah terlepas dari tubuhnya. Itu yang membuatku terjatuh. Takutku semakin menjadi-jadi melihat apa yang membuatku terjatuh itu. Tanpa pikir panjang, langsung aku tinggalkan boneka itu dan terus berlari menuju kos yang mulai terlihat. Sesampainya di kos, jantungku masih berdetak begitu kencang. Keringat-keringat masih mengucur deras dari seluruh badanku. Aku tenangkan diriku sejenak. Sambil minum teh hangat dan mengambil nafas panjang lalu mengeluarkan, aku lakukan ini berkali-kali sehingga hatiku mulai tenang. Akhirnya aku putuskan membersihkan badanku dulu sebelum tidur. Selesai mandi, aku duduk di sofa sambil memikirkan kejadian yang barusan terjadi yang masih membuat bulu kuduku berdiri semua. Tidak begitu lama rasa takutku berubah menjadi rasa kantuk yang sudah tidak bisa aku tahan lagi. Akhirnya aku baringkan badanku di ranjang dan aku mulai pejamkan kedua mataku. Tiba-tiba terdengar suara aneh itu membangunkanku dari lelapnya tidurku. Suara itu kembali terdengar dan asalnya ternyata ada di luar kamarku. Akhirnya aku putuskan untuk memeriksa sumber suara itu.
Pintu kamar mulai aku buka perlahan. Mataku mulai mencari-cari asal suara itu dari sela pintu yang aku buka sedikit. Kembali terdengar suara itu yang akhirnya aku tahu itu berasal dari arah dapur. Aku berjalan ke arah dapur, selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Di dalam dapur terlihat sesosok anak kecil perempuan berambut panjang, memakai baju serba hitam, dan terlihat banyak noda darah itu sedang menghadap tembok sambil membawa boneka beruang tanpa kepala yang aku tahu itu adalah boneka yang membuatku jatuh tadi. Dia memegang boneka itu di tangan kirinya, dan gadis kecil itu tengah menusuk-nusuk tembok dengan menggunakan pisau dapur di tangan kanannya. "Siapa kamu?" tanyaku sambil memberanikan diri. Kakiku dan tanganku mulai gemetaran karena ketakutan. Mataku seolah tidak bisa mengalihkan pandanganku ke arah anak itu. Kak, boneka, Kak, boneka. Anak perempuan itu menjawab sambil menatap ke arahku. Dengan sekuat tenaga, aku berusaha menggerakkan kakiku yang masih gemetaran itu masuk ke dalam kamar meninggalkan anak itu. Tapi seolah tak percaya, anak itu sudah ada di dalam kamarku, berdiri di atas tempat tidurku sambil tersenyum menakutkan. Kedua matanya menatap tajam ke arahku. Kak, boneka. Kembali anak perempuan itu menanyakan boneka. Mulutku sudah tidak sanggup berkata-kata. Air mata mengalir dari kedua bola mataku. Tanganku mencoba meraih daun pintu, tapi ternyata pintu itu terkunci. Anak perempuan itu mulai mendekat ke arahku. Yang bisa aku lakukan hanyalah terduduk di lantai sambil menangis menatapnya. Kak, boneka. Anak itu menanyakan kembali bonekanya sambil mengarahkan mata pisau dapur yang ada di tangan kanannya ke leherku. Dingin mulai terasa di sekujur tubuhku. Kulihat darah sudah membanjiri lantai kamarku. Dan tiba-tiba saja semua menjadi gelap. Oke teman-teman, itu tadi cerita mengenai hantu kecil ya dengan boneka beruangnya. Semoga itu bisa menghibur kalian. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.